Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak At-Tirmidzi. Masih tetap semangat ya. Hari ini hari Senin kita memasuki tema 4 pada pembelajaran pertama. Sebelum kita belajar, masih ingat kita harus apa? Berdoa. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Nah, kita sebelum belajar ada tujuan pembelajarannya. Setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, kalian mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Kalian mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan. Dan kalian juga mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Kalian mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap, serta menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Serta ada juga kalian mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di pelajaran IPS. Pembelajaran 1. Jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, ada jenis pekerjaan di dataran tinggi, yaitu berkebun teh, seperti pada gambar di sini. Kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah, bertani padi. Ketiga, ada jenis pekerjaan di daerah pantai, mencari ikan. Di sini ada muatan IPA, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Jadi, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya adalah usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Bukan ada itu juga, tapi usahanya ada penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut reboisasi. Kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Anak-anak, kalian paham dengan bakau? Di sini Ibu akan menjelaskan tanaman bakau atau tumbuhan bakau. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, serta menjadikan habitat alami berbagai biota darat dan laut. Di sini ada gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah, akan mengikis tebing tersebut. Disebutnya abrasi. Abrasi ya. Nah, di sini tumbuhan bakau akan melindungi pantai dari abrasi ini. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya kenapa? Pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut.
Di sini mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Kenapa? Ya, pertama melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Ada penghijauan daerah aliran sungai, masih banyak lagi ya. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, ada diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Menelusuri diagram Venn, di dalamnya terdapat suatu set atau himpunan yang wajib dimengerti terlebih dahulu. Kalian bisa tulis contohnya di buku tulis dan pengertian dari diagram Venn ini. Di sini ada nelayan. Nah, nelayan bisa dibagi, kalian bisa gambar bulatan 2 seperti ini. Ada petani sebelah kiri, nelayan sebelah kanan. Kalian tulis petani di sini pekerjaannya yaitu di sawah ya. Nelayan pekerjaannya di laut. Petani bekerjanya seperti apa? Menanam padi. Kalau nelayan mencari ikan. Nah, petani ini menghasilkan apa dari menanam padi? Menghasilkan padi ya. Nelayan menghasilkan ikan. Apa keuntungannya dari petani ini menanam padi? Keuntungan dan manfaatnya itu masyarakat mendapatkan beras, jadi kita bisa makan. Dan nelayan apa? Masyarakat mendapatkan ikan, jadi kita juga bisa memproduksi ikan. Pada pembelajaran pertama ada muatan bahasa Indonesia anak-anak. Mengulas isi buku sastra, yaitu menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai, memberi pendapat terhadap buku tersebut. Hal yang diulas dalam buku, ini poin pentingnya, kalian bisa tulis data buku. Jadi data buku itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari seringkali diperlukan pengumpulan keterangan mengenai suatu hal. Nah, keterangan tersebut disebut data. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan data yaitu mengenai pengumpulan data, pengolahan data, penarikan kesimpulan berdasarkan data. Yang kedua, hal yang diulas dalam buku ada inti cerita. Inti cerita apa anak-anak? Kalian bisa tulis inti bagian atau pusat cerita yang diringkas dan dirangkum menjadi sebuah sinopsis singkat suatu cerita. Nah, yang ketiga ada manfaat membaca buku tersebut. Manfaatnya kalian bisa melihat dari buku tersebut, yaitu dapat melatih otak untuk dapat berpikir lebih kritis maupun menganalisis adanya masalah yang tersaji dalam apa yang kita baca, seperti mendapatkan akses atau jalan untuk dapat masuk ke dalam alur cerita dari buku tersebut dan membantu dalam penyelesaian cerita. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan buku. Kalian bisa cari pada kelebihan dari buku itu, yaitu keunggulannya, apa saja kelebihan dari buku tersebut, apakah buku tersebut menjelaskan secara detail apa yang diceritakan, dan kekurangan bukunya, apakah buku tersebut ada yang kurang dari ceritanya, apakah dia tidak menjelaskan secara detail ya, tidak ada datanya, tidak ada inti ceritanya, itu termasuk kekurangan dalam buku tersebut. Baik, untuk tugasnya kalian bisa kerjakan dari halaman 2 dan 3, 7 dan 9, 7 sampai 9 maksud Ibu, sampai 10 ya.
2 sampai 3, 7 sampai 9, dan halaman 10. Catat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.